Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herda. Saya di sini ingin menjelaskan praktikum jaringan komputer dari pertemuan 8 sampai 14. Untuk pertemuan 8 kali ini kita membahas tentang instalasi WordPress pada Ubuntu melalui VirtualBox. Langkah pertama di sini saya mengecek IP server saya menggunakan perintah IP addr yang dimasukkan ke putih. Untuk pointing domain to IP sistem operasi dasarnya, di sini saya menampilkan pada folder etc menggunakan terminal yang sebelumnya saya menggunakan dengan run administrator, lalu saya menampilkan dengan alamat di sini seperti ini. Saya membukanya melalui cmd. Lalu saya ingin membuka file host menggunakan notepad dengan menjalankan perintah notepad host di sini. Lanjut, setelah terbuka file hostnya, di sini saya menambahkan baris berikut seperti ini, menambahkan pointing. Dan di sini saya setelah merubah file host lalu mengecek domain saya apakah sudah terhubung atau belum dengan IP server saya menggunakan perintah ini ya. Kita ngeping, lalu create MariaDB, kita login, masuknya dengan user root, lalu masuk ke akun pengguna, kita isi nama, password, dan ini jangan lupa di checklist ya. Dan di sini saya sudah masuk ke akun WordPress yang sudah saya bikin di phpMyAdmin dan login lagi melalui phpMyAdmin dengan akun WordPress. Lalu di sini kita download WordPress-nya dan kita masuk ke CD var-nya ya. Jika sudah, masuk pada folder HTML di sini dengan membuat folder WordPress seperti ini. Untuk mengeceknya dengan perintah sudo mkdir dan ls. Di sini saya mendownload file installer WordPress dengan memakai widget dengan menggunakan perintah seperti ini. Setelah selesai mendownload file installer WordPress, saya mengeceknya dengan menggunakan perintah ini dengan ls. Jika sudah, kita mengekstrak semuanya dengan perintah sudo unzip last-zip. Lalu mengeceknya di sini saya menggunakan ls. Di sini saya masuk ke dalam folder WordPress hasil ekstrak dari file zip lalu mengeceknya dengan menggunakan perintah ini cd WordPress lalu ls. Saya melakukan instalasi Magnet Commander dengan menggunakan perintah sudo apt install me. Jika sudah mc, kita masuk ke bagian tampilan Magnet Commander. Jika dijalankan lalu saya pencet keluar untuk keluar dari Magnet Commander itu dengan menekan F10. Lalu setting ownership dan permissionnya. Jika sudah, lanjutkan perintah seperti ini. Lalu merubah kepemilikan menjadi data dan mengeceknya dengan menggunakan perintah seperti ini. ls, la, sudo chmod, dan chown. Ini harus berurutan ya. Lalu saya berpindah ke folder WordPress, lalu menampilkan file yang ada di dalamnya untuk mengeceknya dengan menggunakan ini. Lalu install WordPress. Di sini saya masuk menggunakan webmin untuk mengisi dua virtual servernya. Saya menggunakan dua port yaitu 80 dan 443. Jika sudah, lalu ke instalasinya diisi saja seperti panduan di gambar ini. Setelah itu saya mengisi data sesuai keperluan saya dan lalu biarkan passwordnya default ya.
Jika sudah membuatnya, lalu login menggunakan akun yang kita buat di WordPress tadi sebelumnya. Lalu ini tampilan backend dan front end-nya seperti ini. Lalu lanjut ke pertemuan 9, yaitu install Windows 7 dan melakukan ping VPN yaitu lokal. Yang pertama, kita harus menyiapkan VirtualBox, ISO Windows 7, lalu lakukan langkah-langkah penginstalannya seperti di sini. Lalu ping admin menggunakan Bridge Updater, lalu masuk ke sini, connect memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.6, lalu subnet maksudnya dia akan otomatis keisi sendiri. Lalu preferred DNS servernya 192.168.0.2, lalu kita klik OK. Lalu kita di sini klik properties. Di sini kita melakukan cek IP melalui CMD. Lalu di sini komputer name-nya, client membernya kita pilih, kita oke, Herda PC, lalu isi domainnya dengan yang dibuat oleh servernya, lalu masukkan username dan passwordnya. Di sini saya membuat di laptop teman saya yaitu user 1 Joswan Surya ID. Lalu masukkan passwordnya yang telah kita buat. Klik OK. Oke. Kita restart. Jika telah muncul seperti ini kita restart. Dan ini tampilan jika sudah kita restart, kita masuk ke Joswan Surya user 1. Lalu kita masukkan password kita user 1 dan apa yang kita buat tadi. Dan inilah tampilan instalasi jika sudah selesai. User admin, saya menggunakan user 1 yaitu admin. Dan ini sudah terkonek dengan user yang diatur oleh laptop teman saya. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu menghubungkan client to VPN server. Yang pertemuan 10 ini ialah sama seperti tadi. Di sini kita buka network dan internet, lalu buka network dan seri centernya. Bisa kita memilih yang setup new connection or network, lalu kita klik selanjutnya. Berikut ini tampilan setup connection networknya. Kita pilih yang connect to a workplace. Lalu kalau sudah kita klik tombol next. Lalu klik use my internet connection. Kita klik setup internet connection. Yaitu kita masukkan internet addressnya yang kita bikin yaitu 192.168.43.136, lalu next saja. Di sini kita masukkan username dan password yang sudah kita buat. Ini adalah tampilan VPN yang sudah connect ya kawan-kawan. Kita masukkan username-nya dengan password, lalu kita klik tombol connect. Kita tunggu untuk beberapa menit. Dan ini tampilan yang tersukses connection. Ini tampilannya sudah connect ya kawan-kawan. Lanjut ke pertemuan 11, yaitu membuat VPS Cloud. Tahapan pertama yang untuk mengkonfigurasi cloud service, yaitu tahap pertama kita beli terlebih dahulu nama domain yang akan kita gunakan.
Di sini saya menggunakan domain dengan nama mykelompok 9 yang saya beli melalui website idcloudhost.com. Lalu kita klik register. Apabila nama domain kita tersedia, kemudian kita klik my ID, lalu klik continue dan pilih DNS manajemen, kemudian lalu continue. Dan di sini saya memilih metode pembayaran yaitu Dana. Lalu kita pay now. Dan ini adalah tampilan ketika kita sukses dalam pembayaran membeli domain kita melalui website cloudhost.com. Dan selanjutnya kita buka website Cloudflare kita, kemudian daftar login menggunakan akun Cloudflare kita. Kemudian pilih fitur yang free, kemudian kita klik continue. Masukkan nama domain pada Cloudflare, pastikan nama domain yang kita sudah benar dan sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Apabila sudah sesuai, kita klik add site. Selanjutnya kembali kepada settingan domain kita. Lalu kita masuk ke settingan name servers, lalu menjadi use custom name servers dan isikan name servers yang terdapat pada Cloudflare. Ketika kita menambahkan website kita ke Cloudflare, bisa dilihat pada gambar di bawah domain saya sudah rubah menggunakan name servers yang disediakan oleh Cloudflare. Lalu langkah selanjutnya adalah di sini saya menggunakan Microsoft Azure sebagai penyedia layanan VPS. Kemudian nama virtual machine, lalu kita pilih region. Pilih image Ubuntu. Untuk ukuran size ubah menjadi standar, ubah administrator akun menjadi password. Kemudian isikan username dan password sesuai keinginan kita dan pastikan mengingat username dan passwordnya seperti ini. Dan ini kita klik password tidak SSH ya kawan-kawan. Pada public inbound port, ubah menjadi allow selected port, kemudian pilih HTTP dan HTTPS dan SSH. Lalu kita klik next. Pada OS X, type premium SSD, kemudian kita klik next. Pada NIC Network Security Group, pilih Advanced, kemudian kita klik next. Kita di sini kita pilih enable, lalu klik next. Pastikan semua konfigurasi sudah sesuai dan apabila sudah kita klik create. Tunggu hingga proses pembuatan VPS selesai. Di sini agak lumayan lama. Dan ini tampilan resource yang tersedia apabila VPS sudah sukses telah dibuat. Kemudian kembali ke website Cloudflare dan klik DNS, kemudian pilih add record. Isikan beserta IP publik yang sudah kalian dapatkan ketika membuat VPS sebelumnya. Domain kita yang sudah kita tambahkan ke Cloudflare sebelumnya. Seperti ini. Di sini saya menambahkan dengan nama saya ya kawan-kawan. Dan kelompok saya ada di sini. Nama Arya dan Joswan. Lanjut ke laporan 12 yaitu pertemuan 12 yaitu instalasi web server publik atau cloud. Sama seperti di pertemuan 67 tata caranya karena di sini di VPS kita menggunakan Ubuntu server 22.04. Kita perintahnya kita masukkan seperti di pertemuan 67. Kita tunggu penginstalan dari Apache-nya. Seperti tutorial yang sudah saya kasih tahu di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan perintah systemctl status Apache. Jika sudah, maka kita lihat aktif running atau tidak. Jika sudah, kita langsung ke text editor nano dengan menggunakan manager widget sudo apt install widget nano. Lalu kita install dbms mariadb-nya dengan melakukan perintah seperti ini. Lalu cek service.
MariaDB kita jika aktif running berarti sukses. Lanjut kita setting passwordnya. Lalu jalankan ini dengan hati-hati ya kawan-kawan. Lanjut yang terakhir adalah tes login root MariaDB kita di DBMS dengan MySQL dengan perintah MySQL uroot p. Jika sudah tampilan di atas, jika sudah ini adalah tampilan yang di atas seperti ini. Itu sekarang kita menginstal PHP Package yang menggunakan perintah seperti ini. Oh iya, sebelum ini kita harus menggunakan perintah sudo apt update ya kawan-kawan. Pastikan ada sudo apt update sebelum menginstal yang lain-lain. Lalu kita klik sudo apt install seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah, kita cek versi PHP kita. Lalu buat file info PHP seperti ini. Lalu klik save. Lalu buka pada browser kita, yaitu saya menggunakan browser saya dengan subdomain Herda dan ini nama domain saya. Lalu masukkan seperti ini tata caranya. Jika sudah, maka ada gambar gembok seperti ini ya kawan-kawan. Yang keempat, instalasi PHP MyAdmin. Seperti biasa, masukkan kode perintahnya seperti ini. Lalu klik yes saja jika muncul pertanyaan untuk seperti ini. Jalankan dengan hati-hati. Jika sudah, kita akan masuk ke tahap konfigurasinya dan pastikan ini dikasih bintang. Itu dikasih bintang dengan sama halnya dengan checklist ya teman-teman. Lalu kita regis passwordnya. Lalu kita ulangi password yang kita buat. Lalu kita masuk ke PHP MyAdmin dengan IP publik kita, dengan IP publik kita, dengan domain dan subdomain kita seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan ada gambar gemboknya ya, kawan-kawan. Pastikan ada gambar gemboknya. Lalu kita masuk menggunakan username, root, dan password apa yang kita telah buat tadi. Lalu login jika tampilan ini seperti jika sukses, ini adalah tampilan login kita sukses menginstal PHP MyAdmin. Lalu kita install webmin dan pertama kita masuk ke kode perintah seperti ini. Dan dengan sisipkan repositori kode webmin pada akhir baris file seperti gambar di atas ini. Lanjut ke terminal dan jalankan kode di atas. Lalu jalankan perintah ini. Lalu setelah itu tunggu proses penginstalan. Lalu setelah selesai menginstal, kita cek service status webmin. Jika benar akan muncul dengan dengan tulisan active running seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita tes, kita masukkan IP-nya, nama domain kita dan subdomain kita, lalu masukkan ke port 1000. Seperti ini ya. Seperti contohnya seperti ini. Lalu kita insert cardboardnya. Untuk menginstal kita lakukan perintah seperti ini. Lalu ke additional software ya. Kita klik perintah seperti ini lalu akan mendownload seperti ini. Kita tunggu. Lalu buka akses SSH-nya seperti ini. Untuk SSH-nya 22 dan untuk HTTP-nya 80 dan untuk HTTPS 43 dan DBMS-nya kita masukkan dengan port 3306, lalu webmin-nya kita masukkan ke port 1000. Lalu aktifkan service firewall, jika sudah output aktif berarti berhasil. Seperti ini, kita cek status firewall seperti output di atas. Lalu kita cek lagi status firewall-nya. Jika ada tulisan allow semuanya ini berarti sudah benar untuk menjalaninya. Lalu kita setting time zone-nya. Untuk mengeceknya, kita melakukan perintah seperti ini. List time zone time DCL-nya. Jika sudah akan keluar seperti ini. Gambar seperti ini. Lalu kita instalasi WordPress-nya. Yang pertama adalah kita cek DNS checker-nya dengan nama dan dengan domain dan subdomain kita cek di sini.
Jika pastikan ini semua checklist sampai bawah ya. Jika sudah, kita menuju folder dengan perintah cd var di putih ya kawan-kawan. Lalu download file installernya WordPress-nya. Lalu kita setting permission foldernya. Kita setting. Lalu masuk ke webmin, kita ubah, kita create virtual hostnya, kita tambahkan 2 dengan port 80 dan 443 untuk konfigurasi virtual hostnya. Kemudian domain yang ada serta arahkan ke folder installer WordPress yang kita telah ekstrak. Lalu klik user account dan kita isi sesuai kebutuhan kita. Lalu di checklist create sama grantnya. Lalu kita klik go. Balik lagi ke WordPress-nya, seperti inilah tampilannya. Lalu kita klik let's go, kita klik run the instalasinya. Jika sudah, kita di sini memilih English karena nggak ada bahasa lagi selain Inggris yang saya tahu. Lalu kita isi database-nya yang kita namai dengan WordPress, masukkan username-nya, password-nya, dan database host-nya dengan table prefix WP. Kita masukkan password kita dan email kita, lalu kita klik login, masukkan WordPress dan password yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah tampilan backend dan front end-nya. Dan pastikan di sini ada gambar gemboknya ya, teman-teman. Tuh, seperti ini dan seperti ini. Dan ini bisa diakses untuk semua orang karena ini bersifat publik. Lanjut ke pertemuan 13. Kali ini instalasi Moodle-nya sama seperti WordPress, cuman perintahnya sedikit beda. Kita cek DNS-nya yang sudah kita tambahkan melalui VPS kita, dan nama subdomain saya di sini berubah menjadi e-learning Herda. Lanjutnya kita masuk ke folder var-nya. Jika sudah masuk ke dalam folder HTML, silakan download file install model dengan menggunakan perintah sudo widget seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Kita tunggu hingga selesai. Selanjutnya di sini kita ekstrak file install model-nya dengan menggunakan perintah ini. Kita mengunzip model dengan perintah sudo unzip model last 401 dan tunggu sebentar hingga prosesnya selesai seperti ini. Lalu kita setting permission foldernya seperti gambar di bawah ini. Ikuti langkah-langkahnya. Lalu jika sudah selesai, buat folder model data di dalam folder var dengan menggunakan perintah ini, mkedir dan cmhot dan chown. Lalu kita selesaikan ke dalam webmin-nya dan pilih servers dan pilih Apache web server. Lalu pilih create virtual host, kemudian isikan domain sesuai keinginan Anda. Lalu jika sudah, kita klik create now. Kita klik save. Dan sini saya di webmin sama seperti WordPress menggunakan port 80 dan 443 untuk HTTP dan HTTPS-nya. Jika sudah, kita membuat PHP MyAdmin-nya sama seperti WordPress. Isi sesuai keinginan Anda, username, password, dan retype-nya. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik Inggris, kita klik next, kita isi data direktorinya, model direktorinya, dan web address-nya. Kita klik next, kita pilih tipe MariaDB ya teman-teman. Kita klik next. Di sini kita bisa langsung saja klik next. Kita klik continue.
dan tunggu hingga selesai, hingga semuanya tertulis dengan oke. Jika sudah, kita klik continue, dan di sini adalah program yang paling lama untuk mendownload dalaman dari Moodle. Di sini saya menunggu dengan sekitaran 20 atau 25 menitan karena VPS saya agak lemes sedikit ya kawan-kawan. Lalu kita masukkan username serta password sesuai keinginan kita. Dan masukkan full name site-nya, lalu short name site kita. Ya simpel-simpel aja ya kawan-kawan. Kita klik save change. Di sini kita bisa isi nama lengkap kita dan isi admin email address-nya. Berikut adalah tampilan website earning yang tadi dibuat oleh saya yang menginstal Moodle terlebih dahulu untuk bahan mentahnya. Dan ini gambaran dari admin yang sudah memasuki Moodle yang kita telah buat. Dan ini seperti yang ada di publik. Dan pastikan ini ada tanda gembok ya kawan-kawan. Kita lanjut ke pertemuan 14, yaitu membuat VPN, yaitu VPN publik yang disebut cloud. Yang pertama, kita create cloud VPN kita dengan MikroTik CHR Root OS. Di sini saya menggunakan paket yang 75.000. Jika sudah, proses meload host yang sudah kita create, MikroTik MikroTik CHR Router OS, kita akan mengerjakan itu. Dan ini tampilan jika sudah berhasil mengcreate cloud host yang akan keluar IPv4 kita dan IPv6 kita. Dan IPv6 itu adalah private dan IPv4 yaitu publik ya kawan-kawan. Lalu kita buka Winbox-nya, masukkan IP cloud host yang kita buat tadi, lalu konekkan. Jika sudah, masukkan user list, masukkan password sesuai keinginan Anda, lalu kita apply dan oke. Lanjut ke PPTP servernya, lalu kita enable, lalu apply dan oke. Lalu kita di sini ke Masquerade agar VPN kita jalan, dan di sini saya mengikuti tutorial yang ada di YouTube dengan channel Jurnal Firman. Lalu kita klik new, di sini kita lanjut, kita klik new pp3 server dan buat nama dan password. Di sini saya mengikuti tutorial yang ada di YouTube ya untuk lokal dan remote addressnya. Lalu masuk ke VPN laptop kita atau bisa di laptop orang lain dan masukkan username dan IP cloud host kita yang telah kita buat tadi. Jika sudah, kita konekkan. Jika ada tulisan connected berarti telah connect. Dan pastikan IP sebelum kita masuk ke VPN itu berubah, dan sudah masuk VPN IP kita berubah. Dan ini sebelum VPN tersambung ke laptop saya, IP saya seperti ini. Lalu jika sudah tersambung ke VPN, IP saya berubah dengan apa yang saya telah buat tadi. Saya Herda, bila ada kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.